Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifa Irsyad dengan NIM F1S1 20050. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas riset operasi saya mengenai permasalahan transportasi. Sini terdapat sebuah soal, yaitu ada sebuah perusahaan di Provinsi Jambi mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke ketiga pasar. Di mana kapasitas penawaran ketiga pabrik dan permintaan pada ketiga pasar dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut, yaitu pabrik 1 ke pasar A ada biaya 10.000, kemudian pabrik 1 ke pasar B ada 5.000, pabrik 1 ke C 5.000, lalu ada pabrik 2 ke pasar A 15, biaya pabrik 2 ke pasar B ada 10, pabrik 2 ke pasar C ada 12, kemudian ada pabrik 3 ke pasar A 3, kemudian pabrik 3 ke pasar B ada 9, kemudian biaya pabrik 3 ke pasar C ada 10, mana permintaan pasar A yaitu 120, di pasar B 90, dan pasar C ada 90. Sedangkan penawaran dari pabrik 1 ada 150, pabrik 2 80, dan pabrik 3 70. Di sini biaya transportasi itu dihitung dalam ribuan. Lalu penyelesaiannya tuh pertama dengan metode Northwest Corner. Itu dimulai dari pojok kiri. Di sini tuh ada kita tuh harus memilih antara selisih antara penawaran dan permintaannya. Di sini tuh nilai yang terkecil ada 120 dan 150, yang terkecil itu 120. Dimulai dari pojok kiri, jadi 120 masuk ke A1, sehingga di kolom A ini sudah tidak bisa diisi lagi karena permintaan sudah kosong. Lalu di penawarannya, ini tuh 150 dikurang 120, sisa 30. Lalu lanjut, karena di kolom A sudah tidak bisa diisi lagi, jadi yang bisa diisi yaitu pada kolom B dan C. Tetap mulai dari pojok kiri. Sini tuh di sini tadi pada pada baris pertama itu masih sisa 30 penawaran. Jadi antara 30 dan 90 kecil 30. Maka masuklah di B1 itu nilai 30. Dan 90, permintaan 90 ini dikurang 30, sisa 60. Sedangkan di C1 ini sudah tidak bisa diisi lagi karena penawarannya sudah kosong. Jadi yang bisa kita isi yaitu 4 kotak ini, lanjut ke kotak B2 lah, karena ini pojok kirinya. Di sini jadi sisa 60, jadi masuk 60 ke B2, dan di B3 sudah kosong. Dan 60 ini, 80 dari kurang 60 tinggal 20. Dari dua kotak ini, 20 nilai yang paling kecil dari 90, jadi 20 masuk ke C2. Dan 90 sisalah 70. Sama-sama sisa 70, jadi otomatis masuk ke C3, yaitu 70. Jadi nilainya itu 120 dikali 10, kemudian 30 dikali 5, dan 120 dikali 10 ditambah 30 dikali 5, kemudian ditambah 60 dikali 10, lalu ditambah lagi 20 dikali 12, dan ditambah 70 dikali 10, dan hasil akhirnya itu 2890. Kemudian dengan metode least cost, dan least cost itu dari datanya yang terkecil. Dari data ini, dari data-data yang ada di sini tuh, yang paling kecil itu yaitu adalah nilainya angka 3 ini. Data yang paling kecil itu adalah 3. Dan yang terkecil itu adalah 3. Nah, di sini antara di kolom ini yang bisa dimasukkan itu permintaan 120 dengan penawaran 70. Yang paling kecil itu 70, maka 70 lah masuk ke A3 ini. Dan di 120 ini sisa 50. Karena 70 telah masuk sini, jadi sini udah kosong, maka di baris ketiga ini sudah tidak bisa diisi lagi.
Kemudian kita cek lagi mana yang data terkecil, itu ada 5 di sini. Dan di sini saya pilih ada 2 angka 5, ya saya pilih di C1 ini. Nah, 150 dan 90, maka masuklah 90-nya di sini. Otomatis di kolom C ini sudah tidak bisa diisi lagi karena permintaannya sudah kosong. Nah, di penawaran ini 150 dikurangi 90 jadi sisa 60. Kan sini masih ada 5 lagi. Jadi sisa 60 ini dimasukkan ke B1 ini, ke data yang 5 ini. B1-nya tuh sisa ini dapat masuk 60. Jadi di A1 sudah tidak bisa diisi lagi karena penawarannya sudah kosong. Nah, kemudian sisa ini. 60, jadi di permintaan ini 90-nya sudah kosong ya. Nah, kita cek lagi mana yang kecil. Nah, di 5, kemudian ada 9. 9 udah nggak bisa diisi lagi, kemudian ada 10. Nah, 10 ada 2 nih. 10 ini nggak bisa diisi. Nah, di sini ada 10 nih. Dan sisa 30 tadi masuk ke B2 ini. Lalu di sini penawarannya 80 dikurang 30, sisanya 50. Nah, karena di sini ada sisa 50, jadi maksudnya ke sini. Ini kan tadi udah nggak bisa diisi lagi, udah kolom C udah nggak bisa lagi, otomatis masuk ke sini nih, kolom terakhir 50. Jadi sama-sama habis. Lalu nih, maka 70 dikali 3 ditambah 50 dikali 15, 30 ditambah 30 dikali 10, kemudian ditambah 60 kali 5, lalu ditambah 90 dikali 5, dapatlah hasilnya itu 2010. Lanjut menggunakan metode FAM. Metode FAM itu kita harus mencari selisih data dari nilai baris nih, data nilai ini dari selisih baris dan juga selisih kolomnya. Nih, dari nih ini ada 10, 5 dan 5. Maka nilai yang terkecil itu kan 5 dan 5. Maka 5 kurang 5 tuh sama dengan 0. Kemudian lanjut ke baris keduanya 15, 10, 12. Nilai terkecilnya itu 10 dan 12. Jadi 12 kurang 10 2. Nih, kemudian di baris ketiga ada 3, 9, dan 10. Nilai kecilnya 9 dan 3. Jadi 9 kurang 3 itu 6. Dari selisih barisnya udah kita dapat. Kemudian begitu juga di selisih kolom. 10, 15, 3. Jadi 10 dikurang 3 itu 7. Kemudian di kolom ke B ada 5, 10, dan 9. Nah, 9 dikurang 5 itu 4. Lalu ada 5, 12, dan 10. 10 dikurang 5 yaitu 5. Nah, dari selisih baris dan selisih kolom ini yang paling besar itu pada selisih di kolom A. Jadi kita dulukan pada kolom A yang diisi dulu. Nah, di antara kolom A ini yang paling kecil datanya tuh ya ini di kolom A3. Karena nilainya kecil nih. Dari 10, 5, dari 10, 15, dan 3 itu nilai 3 yang paling kecil. Jadi A3 yang paling pertama kali kita isi dulu. Nah, di sini ada permintaannya 120 dan penawaran 70. Nah, penawaran 70 lebih kecil nih dari permintaan 120, jadi penawarannya, jadi nilai 70 dimasukkan ke A3. Jadi otomatis pada kolom pada baris ketiga ini udah nggak bisa diisi lagi. Nah, lanjut kita lakukan selisih lagi. Nih 5 kurang 5 tetap 0, lalu 12 kurang 10 2. Nah, di baris ketiga udah nggak bisa diisi lagi, jadi kosong, udah nggak bisa diselisihkan lagi. Kemudian di kolom pertama nih 15 dikurang 10 lagi karena A3-nya udah diisi. Jadi 15 kurang 10 itu 5. Pada kolom B 10 dikurang 5 itu 5. Lalu di sini 12 dikurang 5 itu 7. Jadi di sini tuh yang paling besar itu 7. Selisih antara selisih baris dan selisih kolom itu yang paling besar kan pada selisih kolom, yaitu nilai 7 ini di kolom C. Jadi kita isilah di kolom C. Di antara kolom C ini, nih data 5 ini yang paling kecil yaitu pada C1. Nih, antara 90 dan 150 yang paling kecil itu 90. Jadi masuklah C1 itu 90. Jadi pada kolom C2 dan C3-nya udah nggak bisa lagi diisi karena permintaannya udah kosong. Jadi 150 dikurang 90, nah jadi penawarannya tinggal 60. Lanjut melakukan selisih lagi. Nah, di sini tuh ada 10 dan 5. 10 kurang 5, 5. Lalu, nah, ini kan kotaknya tinggal yang bisa diisi cuma 4 ini ya. 10 dikurang 5, 5. 15 kurang 10, 5. Di kolom A, di selisih kolom,
juga 15 kurang 10, 5. Di kolom B, 10 dikurang 5 juga 5. Ini kan sama-sama 5, jadi terserah mau ambil di mana. Di sini saya ambil di baris pertama, yaitu nih 10 dan 5. Antara 10 dan 5 nilainya yang paling kecil itu 5. Jadi ini kan sisa 60, 60 dan 90 berkecilan 60. Jadi 60-nya masuk ke B1. Nah, 90 dikurang dari 60 kan tinggal 30. Jadi 30 ini masuk ke B2. So, B2 ini udah kosong, udah nggak bisa lagi. Udah habis, di B2 udah habis, dan juga di B di 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 baris pertama juga udah habis, sehingga A1 udah nggak bisa diisi lagi. Sisa di kolom A, A, A2. Di kotak A2, yaitu ini tadi kan 80, penawaran 80 ini dikurang dengan 30, sisa 50, sama-sama sisa 50 dengan permintaan ini, jadi masuklah ke A2 ini 50. Jadi semuanya telah kosong. Nah, hasil akhirnya itu 70 dikali 3, ditambah 50 kali 15, kemudian ditambah 30 dikali 10, ditambah 60 dikali 5, ditambah 90 kali 5, dan hasilnya itu 2010. Lanjut ke ini, metode distribution. Metode modified distribution. Yang pertama-tama itu tentukan solusi awalnya. Di sini saya gunakan metode northwest corner. Nah, kemudian hitung nilai UI untuk tiap barisnya, kemudian hitung juga nilai VJ-nya untuk tiap kolom. Menggunakan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Di sini tuh UI itu dimisalkan dengan 0. Jadi di sini tuh U1-nya sama dengan 0. Nah, di sini nilai ini udah kan ada di sini. Jadi CIJ CI oh, maaf. C1A C1A sama dengan UI ditambah dengan VA. Nilai dari CIA ini merupakan biaya produksi, biaya dari pabrik 1 ke pasar A. Nah, ini nilainya tuh biayanya tuh 10. Jadinya UI U1-nya kan sama dengan 0. Jadi VA 0 ditambah VA sama dengan 10. Jadi VA itu sama dengan 10. Jadi dapatlah VA itu 10. Kemudian CIB. Ini biayanya tuh 5. Jadi 5 sama dengan U1 tambah VB. U1-nya 0. Jadi VB itu otomatis sama dengan 5. Lanjut ke 2B. Itu biayanya 10. Jadi C2B sama dengan U2 ditambah VB. Kan C2B nilainya 10, jadi sama dengan U2 ditambah VB tadi udah ketahui 5. Jadi U2-nya tuh sama dengan 5. 10 dikurang 5. Kemudian ada 2C. Di sini tuh U2 ditambah VC. Nilai U2C itu 12, jadi U2-nya tuh kan dapat tadi 5. Jadi 5 ditambah VC. Jadi VC-nya tuh 12 dikurang 5 sama dengan 7. Lanjut ke 3C. U3 ditambah VC. Itu di sini U3C. Jadi ini 10 nilai U3C-nya. 10 sama dengan U3 ditambah 7. U3-nya tuh 10 dikurang 7 sama dengan 3. Dapatlah U3-nya tuh 3. Lanjut ke hitung perubahan biaya KIJ-nya untuk setiap sel yang kosong. Dengan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurang U1 dikurang VJ. Nah, di sini yang kosong tuh kan ada nih K1C. K1C
Yang mana tadi C1C-nya, C1C dikurang U1 kurang VC. Sama dengan nih, nilai CIC-nya tuh 5, dikurang U1 0, dan VC tadi nilainya 7. Ini 7, jadi 5 kurang 7 yaitu minus 2. Kemudian ini yang kosong lagi K2A. Di sini 15 dikurang U2 tadi 5, jadi 15 dikurang 5, kemudian VA-nya ada 10. Jadi 15 kurang 5 kurang 10 itu 0. Kemudian ada di sini yang kosong lagi 3A ya. 3A, jadi 3 dikurang U3-nya 3 dikurang 3 dikurang lagi VA-nya 10. Jadi minus 10. Kemudian ada 3B, sini 9 dikurang 3 dikurang 5 yaitu 1. Dari KIJ ini yang paling negatif itu tuh ya ini yang pada 3A. Dapatnya minus 10. Maka dialokasikan yang terpilih itu ke lintasan dengan stepping stone. Stepping stone. Sini stepping stone. Ini ya tadi yang terpilih tadi 3A. Nah, ini tuh jalurnya dari sini ke atas, lalu ke kanannya, ke bawah, tetap plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan plus, minus. Nah, di sini tuh data yang terisi, bentar. Stepping stone ini sama dengan metode stepping stone yang telah dibuat juga. Langsung ke stepping stone yang ini aja ya. Pertama itu, lihat sel yang kosong, kemudian lakukan loncatan pada sel yang terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian, perhitungkan biaya terhadap sel yang kosong dengan memberi nilai positif, negatif, dan seterusnya. Lalu, berdasarkan jalur yang terpilih ini, lihat sel yang terisi dengan nilai minimum. Ini kan, lakukan loncatan yang kepada sel yang terisi dengan memberikan tanda positif negatif dengan itu tuh searah jarum jam ataupun berarah jarum jam. Sini lalu pilih ini nilai yang terisi, nilai itu yang terkecil di sini tuh yang nilai yang terisi itu yang paling kecil kan 20. Jadi ini kita lakukan perhitungan UI lagi. Di sini 20 kan nilai terkecil, jadi datanya tuh dikurang. Setiap yang dikurang itu dikurang 20, sedangkan yang dapat tanda positif ditambah 20. Nah, di sini nih pada 1A 120 dikurang 20 dapatnya 100. Nah, kemudian pada B1 tuh 2 plus, jadi 30 ditambah 20 dapatnya 50. Kemudian di B2 60 ditambah dikurang 20 dapatnya 40. Kemudian 20 ditambah 20 dapat 40. Lalu nih di C3 minus nih apanya? Minus. Jadi 70 dikurang 20 dapat 50. Sedangkan di C ini di A3-nya 0 ditambah 20 dapat nilainya 20. Lanjut lakukan perhitungan nilai UI dan VJ lagi. Diperoleh di sini VA masih tetap dapat 10, kemudian VB-nya masih bisa dapat 5, di U2-nya 5/5, kemudian nih di VC-nya masih tetap 7. Nah, berubahnya di pada U3-nya. U3 itu U3-nya ini 3, C3A ditambah dengan U3 ditambah VA. Nah, 3 sama dengan U3 ditambah 10.
U3-nya tuh 3 dikurang 10, dapatnya minus 7. Lanjut kemudian ke hitung perubahan biayanya. Perubahan biayanya di sini masih diperoleh minus 2. Masih ada minus 2-nya. Lalu lakukan lagi hingga tidak terjadi tidak adanya nilai negatif lagi. Nah, di sini tuh pada 1C. 1C yaitu ini, 1C itu yang bagian ini nih. Lakukan ini minus dari sini ke kiri, plus, lalu naik lagi ke atas, minus, dan ke kanan. Balik lagi ke posisi awal. Kemudian lakukan lagi perhitungan UI dan VJ-nya. Oh ya, di sini tuh dari mereka ini, nilai yang paling kecil itu 40. Dari data ini 40, jadi pada ini minus ini B50 ini 50 dikurang 40 dapatlah dianya 10. Di sini 10. Kemudian di ini 40 ditambah 40 jadi 80, lalu di 40 dikurang dengan 40 itu 0, dan 0 ditambah 40 jadinya 40. Lanjut lakukan hitungan UI-nya lagi. Perhitungan UI-nya masih sama dengan yang tadi, tidak ada beda. VA dapat 10, VB-nya 5, VC 5, kemudian U1-nya 0, U25, dan U3-nya min 7. Lalu hitung perubahan biaya KIJ-nya. Nah, udah nggak ada minus lagi. Karena nilai KIJ-nya udah nggak ada yang negatif kan, maka tabel yang diperoleh tuh solusi yang sudah optimal seperti ini. Itu dari A1 ada 100, nih B1-nya 10, C-nya 40, dengan biaya minimumnya itu 100 dikali 10, jadi ditambah 10 ditambah kali 5, lanjut 40 dikali 5, ditambah 80 dikali 10, lalu 20 dikali 3, ditambah 50 tambah 10. Itu dapat hasilnya biaya minimum itu 2.610. Sama kayak di metode dengan metode stepping stone ini juga gitu. Nih, berdasarkan jalur yang terpilih ini tuh sel yang berisi dengan nilai minimum yaitu 20-nya, yang positif tambah 20, yang negatifnya dikurang 20. Lanjut, ini masih sama kayak penjelasan sebelumnya ya. Jadi dapatlah hasil dari menghitung biaya transportasi tahap pertama itu 100 kali 10.000 di A3, 20 kali 3, 60. Kemudian di B1 50-nya kali 5 250, B2 40 kali 10 400, C2 40 tambah 2 kali 12 ditambah 50 kali 10. Nah, hasil akhirnya tuh 2.690. Berdasarkan tabel di atas tuh diperoleh biaya transportasinya tuh 2.660.000 kan. Karena di tahap pertama masih ada nilai negatif, maka langkah selanjutnya masih sama. Hingga perhitungannya tidak ada yang nilai negatif lagi. Nih, di tahap pertama itu masih ada yang negatif. Ini kan yang negatifnya ada pada A3 dan C1. Nah, kita pertama ini langsung kita hitung ke C1-nya lagi. Nih, C1 sama kayak tadi. Maka diperolehlah biaya transportasi seperti berikut, yaitu 100 kali 10 ditambah 20 kali 3 tambah 10 kali 5 ditambah 50 kali 80 kali 10 ditambah 40 kali 5 ditambah 50 kali 10, dapat hasilnya tuh 2.610.
Jadi karena tidak ada lagi nilai yang negatif, maka dapat disimpulkan ketiga pabrik tersebut akan mengirim pupuknya dengan pabrik satu mengirim 100 ton pupuk ke pasar A, kemudian 10 ton pupuk ke pasar B, 40 ton pupuk ke pasar C. Selanjutnya, pabrik 2 akan mengirim 80 ton pupuk ke pasar B dan pabrik 3 akan mengirim 20 ton pupuk ke pasar A dan 50 ton ke pasar C dengan jumlah biaya minimumnya yaitu 2.610.000. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.